Siapa sangka, di balik kesuksesan Elon Musk ternyata banyak kisah yang menarik dan bisa menjadi motivasi kita semua. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Perjalanan hidup orang-orang sukses yang memulai dari nol adalah kisah yang penuh inspirasi dan pengorbanan. Mereka adalah contoh nyata dari ketekunan, inovasi, dan ketahanan yang mampu mengubah kehidupan mereka secara drastis, meskipun berawal dari latar belakang yang sangat sederhana. Berikut kami rangkum perjalanan orang-orang dari yang bukan siapa-siapa hingga mencapai kesuksesannya. Yang pertama, Steve Jobs, pendiri Apple. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, dalam keadaan yang sangat sederhana. Ia diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs, keluarga yang tidak kaya. Sejak kecil, Jobs memiliki minat yang sangat besar terhadap teknologi. Ayahnya, seorang insinyur, mengajarinya tentang mekanisme alat elektronik, dan ini memicu ketertarikan Jobs terhadap dunia teknologi. Jobs menghabiskan waktu remaja di garasi rumah orang tuanya, bereksperimen dengan barang-barang elektronik. Pada masa remaja, ia seringkali lebih tertarik untuk mengutak-atik perangkat elektronik daripada bersosialisasi dengan teman sebayanya. Setelah lulus dari sekolah, Jobs memutuskan untuk kuliah di Reed College, Portland, Oregon. Namun, ia hanya bertahan selama 1 semester sebelum keluar, memilih untuk mengikuti kata hatinya dan mengejar passion di bidang teknologi. Meskipun tidak memiliki gelar formal, Jobs terus mencari peluang di dunia teknologi. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di Atari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang permainan video, di mana ia belajar tentang desain dan bagaimana menghasilkan produk yang menarik. Pada tahun 1976, Jobs, bersama dengan teman dekatnya, Steve Wozniak, mendirikan Apple Computer di garasi rumah orang tuanya. Mereka mulai merancang dan membuat komputer pribadi. Produk pertama mereka, Apple I, dijual ke komunitas teknologi kecil. Keberhasilan Apple I memberi mereka modal untuk mengembangkan Apple II, yang menjadi sangat sukses dan membawa mereka memasuki pasar besar. Apple II menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang diproduksi secara massal dan sangat populer di kalangan perusahaan dan konsumen. Kesuksesan ini membawa Apple menjadi perusahaan yang sangat dihormati di dunia teknologi. Steve Jobs akhirnya meninggal pada 5 Oktober 2011 akibat kanker pankreas. Namun, warisan teknologinya hidup melalui produk-produk Apple yang terus berkembang dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana dan tidak memiliki pendidikan formal, Jobs membuktikan bahwa dengan kreativitas, ketekunan, dan kemampuan untuk melihat masa depan, seseorang dapat mencapai kesuksesan besar, bahkan memulai dari nol. Yang kedua, Oprah Winfrey, pembawa acara dan pengusaha. Oprah Winfrey lahir pada 29 Januari 1954 di Kosciuszko, Mississippi, dalam keluarga yang sangat miskin. Ibunya, Vernita Lee, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara ayahnya, Vernon Winfrey, tidak terlibat dalam kehidupannya.
Oprah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan ibunya di kota kecil, namun kehidupannya penuh dengan kesulitan. Sejak usia muda, Oprah mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, serta kemiskinan yang mendalam. Namun, Oprah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Ketika Oprah berusia 14 tahun, dia pindah ke Nashville untuk tinggal bersama ayahnya, yang sangat disiplin dan memiliki harapan tinggi terhadap pendidikan. Di sini, Oprah mulai menunjukkan bakatnya dalam berbicara dan menulis, serta meraih kesuksesan akademik yang luar biasa. Setelah lulus dari sekolah menengah, Oprah melanjutkan pendidikan di Tennessee State University, di mana dia mempelajari komunikasi. Pada usia 17 tahun, Oprah mulai bekerja di dunia penyiaran sebagai pembaca berita di sebuah stasiun radio lokal di Nashville. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Oprah pindah ke Baltimore, Maryland, untuk bekerja sebagai reporter dan pembawa acara di stasiun televisi lokal. Di sini, ia mulai menunjukkan kemampuannya dalam menghubungkan diri dengan pemirsa dan tamu-tamunya dengan cara yang sangat pribadi dan mendalam. Pada tahun 1983, Oprah pindah ke Chicago untuk memandu acara pagi yang dikenal dengan nama AM Chicago. Acara ini hanya memperoleh rating rendah pada awalnya, tetapi Oprah, dengan kepribadiannya yang kuat, segera menarik perhatian pemirsa. Beberapa bulan setelah Oprah bergabung, acara tersebut berhasil meraih rating tertinggi di pasar Chicago, dan pada tahun 1986, AM Chicago diubah namanya menjadi The Oprah Winfrey Show. Oprah mulai membangun kerajaan media melalui acara tersebut. Ia membuka Harpo Productions, sebuah perusahaan produksi yang memungkinkan dia untuk mengontrol konten yang diproduksinya sendiri. Dengan acara yang semakin berkembang, Oprah juga meluncurkan berbagai produk dan proyek bisnis lainnya, termasuk majalah, buku, dan saluran televisi. Pada tahun 2000, Oprah menjadi miliarder pertama di dunia yang mencapai kekayaan murni melalui media dan entertainment. Selain itu, ia dikenal sebagai filantropis yang sangat dermawan, menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk mendukung berbagai inisiatif pendidikan dan sosial. Oprah tidak hanya sukses dalam bidang televisi, tetapi juga sebagai pengusaha dan seorang pemimpin yang berpengaruh. Ia mendirikan Oprah Winfrey Network, OWN, dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran sosial dan budaya melalui program-program yang dia jalankan. Oprah menjadi ikon inspirasi di seluruh dunia, membuktikan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang sangat sulit, seseorang dengan ketekunan, keberanian, dan hati yang penuh kasih bisa mengubah hidupnya dan memberikan dampak besar kepada dunia. Yang ketiga, J.K. Rowling, penulis Harry Potter. J.K. Rowling lahir pada 31 Juli 1965 di Yate, Gloucestershire, Inggris. Keluarganya sederhana, dan ayahnya adalah seorang insinyur yang bekerja di perusahaan elektronik. Namun, kehidupan keluarga Rowling berubah ketika ayahnya meninggalkan keluarga ketika Rowling masih kecil. Meskipun demikian, ibunya adalah sosok yang sangat mendukung dan mendorong Rowling untuk mengejar pendidikan. Rowling sangat menyukai sastra sejak kecil dan menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku-buku cerita fiksi. Setelah lulus dari perguruan tinggi di Universitas Exeter, Rowling pindah ke Portugal untuk mengajar bahasa Inggris. Di sana, dia menikah dengan seorang jurnalis dan memiliki seorang anak perempuan. Namun, pernikahannya berakhir dalam perceraian, yang meninggalkan Rowling sebagai seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada saat itu, dia sangat miskin, bahkan harus bergantung pada tunjangan sosial dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Saat berjuang menghidupi dirinya dan anaknya, Rowling mulai menulis Harry Potter and the Philosopher's Stone di kedai kopi.
Naskah ini seringkali ditolak oleh berbagai penerbit. Dikatakan bahwa cerita tentang seorang penyihir muda tidak akan laku. Namun, Rowling tidak menyerah. Dia terus memperbaiki naskahnya dan akhirnya diterima oleh penerbit Bloomsbury pada tahun 1997. Dengan modal yang sangat terbatas, Harry Potter and the Philosopher's Stone diterbitkan dengan jumlah cetakan terbatas. Meskipun awalnya tidak ada yang mengira buku ini akan sukses besar, pada akhirnya buku ini mengubah dunia literasi. Buku pertama Harry Potter langsung mendapatkan perhatian luas dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kesuksesan buku pertama mendorong penulisan buku-buku berikutnya dalam seri ini, yang terus memecahkan rekor penjualan. J.K. Rowling tidak hanya menjadi penulis terkaya di dunia, tetapi juga memberikan dampak besar dalam dunia sastra, dengan menciptakan dunia yang memikat imajinasi jutaan orang dari berbagai usia. Di luar dunia sastra, Rowling juga mendirikan berbagai lembaga filantropi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun ia kini menjadi miliarder, Rowling tetap rendah hati dan terus memberikan sumbangan bagi berbagai organisasi amal, termasuk yang fokus pada pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan mental. Dari seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan, hingga menjadi salah satu penulis terkemuka di dunia, J.K. Rowling membuktikan bahwa tekad, ketekunan, dan semangat untuk mengikuti impian dapat mengubah takdir seseorang. Yang keempat, Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX. Elon Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan, dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, Elon Musk, adalah seorang insinyur kelahiran Kanada, sementara ibunya, Mae Musk, adalah seorang model dan ahli gizi. Elon adalah anak yang sangat cerdas, tetapi dia merasa kesulitan bergaul dengan teman-temannya karena ketertarikannya yang kuat terhadap teknologi. Pada usia 12 tahun, Musk membuat dan menjual permainan komputer sederhana yang ia sebut Blaster. Ini menjadi titik awal dari minat dan karirnya di dunia teknologi. Setelah lulus dari sekolah, Musk pindah ke Kanada untuk belajar di Queen's University sebelum melanjutkan pendidikannya di Universitas Pennsylvania di AS. Setelah lulus, Musk memulai beberapa usaha teknologi. Pada tahun 1995, dia mendirikan Zip2, sebuah perusahaan perangkat lunak yang membantu surat kabar menyediakan direktori bisnis online. Perusahaan ini akhirnya dijual ke Compaq seharga hampir $300 juta. Musk kemudian mendirikan X.com, sebuah perusahaan pembayaran online yang kelak berubah menjadi PayPal setelah diakuisisi. Meskipun berhasil dengan PayPal, Musk tidak berhenti di situ. Pada tahun 2002, dia mendirikan SpaceX dengan tujuan ambisius untuk mengurangi biaya perjalanan luar angkasa dan memfasilitasi kolonisasi Mars. SpaceX menghadapi banyak kegagalan awal, termasuk roket yang gagal diluncurkan. Namun, Musk tidak menyerah. Keberhasilan SpaceX dalam merancang roket yang dapat digunakan kembali membuktikan kemampuannya dan memberi dampak besar dalam industri luar angkasa. Pada saat yang sama, Musk juga bergabung dengan Tesla Motors, yang pada awalnya hanya memproduksi mobil listrik mahal. Namun, dengan tekad dan visinya, Musk berhasil mengubah Tesla menjadi pemimpin global dalam mobil listrik. Meskipun Tesla sering menghadapi tantangan finansial dan produksi, Musk terus mendorong perusahaan untuk berinovasi dan memproduksi mobil listrik yang dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dengan visi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta ambisi luar angkasa yang besar, Elon Musk kini menjadi salah satu pengusaha terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana hingga mencapai kesuksesan luar biasa, Musk menunjukkan bahwa dengan keberanian, ketekunan, dan inovasi, seseorang dapat mengubah dunia meskipun memulai dari nol.
Yang kelima, Howard Schultz, CEO Starbucks. Howard Schultz lahir pada 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York, dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, Fred Schultz, adalah seorang sopir truk, sementara ibunya, Elaine, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Keluarga Schultz menghadapi banyak tantangan ekonomi, dan Howard tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kesulitan keuangan. Ayahnya seringkali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tetapi meskipun demikian, keluarga Schultz tidak pernah benar-benar kaya. Di sekolah, Howard merasa terinspirasi untuk keluar dari keterbatasan ini dan mencapai lebih banyak dalam hidup. Schultz sangat menyadari betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan, dan pengalaman masa kecilnya ini membentuk pandangannya tentang pekerjaan dan kesuksesan di kemudian hari. Dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Northern Michigan. Setelah lulus dengan gelar di bidang komunikasi pada tahun 1975, Schultz memulai karirnya di dunia penjualan dengan bekerja di perusahaan alat-alat rumah tangga. Namun, dia merasa bahwa ada lebih banyak peluang di luar pekerjaan yang biasa-biasa saja ini, dan pada tahun 1979, ia bergabung dengan sebuah perusahaan bernama Starbucks. Pada waktu itu, Starbucks hanya sebuah toko kecil yang menjual biji kopi dan peralatan kopi di Seattle. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 oleh 3 orang pendiri, Jerry Baldwin, Jeff Seal, dan Gordon Bowker. Mereka berfokus pada penjualan biji kopi premium dan peralatan penyeduh kopi kepada pelanggan yang sudah berpengalaman dalam dunia kopi. Meskipun Starbucks sudah mulai dikenal, perusahaan ini belum memiliki visi untuk menjadi jaringan kafe global yang kita kenal sekarang. Schultz bergabung dengan Starbucks sebagai direktur pemasaran pada tahun 1982. Pada saat itu, Starbucks hanya menjual biji kopi dan alat penyeduh kopi. Namun, Schultz memiliki visi yang berbeda mengenai masa depan Starbucks. Setelah mengunjungi Italia dan melihat bagaimana kafe-kafe di Milan menjadi pusat sosial yang ramai dengan pelanggan menikmati kopi sambil bercengkrama, Schultz merasa bahwa Starbucks bisa lebih dari sekadar penjual biji kopi. Ia membayangkan Starbucks sebagai tempat bagi orang untuk berkumpul dan menikmati secangkir kopi dalam suasana yang nyaman. Konsep ini sangat berbeda dengan model bisnis Starbucks yang ada saat itu. Schultz mencoba meyakinkan para pemimpin Starbucks untuk beralih ke model kafe, tetapi mereka menolak gagasannya. Mereka tidak ingin Starbucks menjadi sebuah kafe, melainkan ingin tetap fokus pada penjualan biji kopi. Meskipun demikian, Schultz tidak menyerah pada visinya. Pada tahun 1985, ia memutuskan untuk membuka kafe kopi sendiri dengan nama Il Giornale, yang menawarkan kopi espresso berkualitas tinggi dalam suasana yang lebih sosial dan santai. Il Giornale sukses besar di Seattle, dan Schultz akhirnya meyakinkan pemilik Starbucks untuk menjual perusahaannya kepadanya pada tahun 1987. Dengan akuisisi Starbucks, Schultz mengubah arah perusahaan secara radikal. Ia mengubah Starbucks menjadi sebuah kafe yang menawarkan pengalaman kopi yang lebih dari sekadar membeli biji kopi. Ia memperkenalkan konsep A Third Place, tempat ketiga setelah rumah dan kantor di mana orang bisa berkumpul, bekerja, atau bersantai sambil menikmati secangkir kopi yang enak. Schultz juga memanfaatkan kekuatan merek untuk membangun citra Starbucks sebagai tempat yang nyaman dan menyambut semua orang. Konsep ini sangat populer, dan Starbucks mulai berkembang pesat. Pada tahun 1992, Starbucks melakukan penawaran umum perdana, IPO, dan menjadi perusahaan publik. Setelah Starbucks menjadi perusahaan publik, Schultz semakin berfokus pada ekspansi global. Ia memperkenalkan Starbucks ke pasar internasional dan membuka ribuan gerai di berbagai negara di seluruh dunia. Starbucks menjadi simbol budaya kopi di banyak tempat,
dengan produk seperti espresso, latte, cappuccino, dan frappuccino yang menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Skutz juga memimpin perusahaan dalam memperkenalkan inovasi produk seperti kopi dengan rasa baru, minuman berbasis teh, dan makanan ringan di toko-toko Starbucks. Namun, perjalanan Skutz tidak selalu mulus. Pada awal 2000-an, perusahaan menghadapi tantangan besar, termasuk penurunan penjualan dan masalah manajerial. Starbucks mulai kehilangan sentuhan pada keaslian dan kualitas yang awalnya menjadi ciri khasnya. Di bawah tekanan, Skutz mundur dari posisi CEO pada tahun 2000 dan digantikan oleh Jim Dunlop. Namun, pada 2008, Skutz kembali ke posisi CEO setelah melihat penurunan yang signifikan dalam performa perusahaan. Ia mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelamatkan Starbucks dengan menutup beberapa toko yang tidak menguntungkan dan mengembalikan fokus pada kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Kembalinya Skutz membawa perubahan besar bagi Starbucks. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berinvestasi dalam teknologi digital, menawarkan layanan pemesanan dan pembayaran menggunakan aplikasi seluler, serta memperkenalkan program loyalitas pelanggan yang sangat sukses. Starbucks juga semakin fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dengan berinvestasi dalam sumber kopi yang etis dan mengurangi jejak karbon perusahaan. Skutz memastikan bahwa Starbucks tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai perusahaan yang peduli dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Skutz, Starbucks berkembang menjadi salah satu merek paling berharga di dunia. Dengan lebih dari 30.000 gerai di lebih dari 70 negara, Starbucks menjadi salah satu contoh paling menonjol dari kesuksesan dalam dunia bisnis modern. Skutz tidak hanya berhasil mengubah Starbucks menjadi perusahaan global, tetapi juga membawa perubahan budaya dengan menjadikan kopi dan kafe sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberhasilan Skutz membuktikan bahwa dengan tekad, visi, dan keberanian untuk merombak model bisnis yang ada, seseorang bisa membangun sebuah perusahaan dari awal dan menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Howard Skutz mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO pada tahun 2017, tetapi warisan kepemimpinannya tetap hidup di Starbucks. Dia diingat sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi besar, dengan keinginan untuk mengubah pengalaman minum kopi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar produk, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan interaksi sosial. Dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga miskin hingga menjadi salah satu pengusaha paling sukses di dunia, Skutz membuktikan bahwa dengan dedikasi, keberanian, dan inovasi, seseorang bisa memulai dari nol dan menciptakan perusahaan yang benar-benar mengubah dunia. Itulah kisah dari pengusaha sukses yang merintis karir dari nol. Kisah-kisah perjalanan hidup mereka adalah contoh betapa pentingnya keberanian untuk bermimpi besar, tidak takut gagal, dan terus berusaha meskipun tantangan datang silih berganti. Mereka adalah bukti bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari latar belakang atau keadaan saat ini, tetapi dari tekad untuk terus maju, berinovasi, dan tidak pernah menyerah. Dari kehidupan yang penuh kesulitan, mereka mampu merubah dunia dan menciptakan dampak yang besar bagi generasi mendatang. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa meskipun kita memulai dari titik yang rendah, dengan kerja keras, visi yang jelas, dan ketekunan, kita bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tidak ada impian yang terlalu besar jika kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Sebagai pembaca, kita dapat mengambil pelajaran dari setiap perjalanan hidup ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sendiri. Setiap tantangan yang kita hadapi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan semangat yang sama, kita bisa menulis kisah kita sendiri menuju kesuksesan.
Terima kasih telah menonton dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.